Kok nggak perform ya? Kenapa kok hasil gua jelek ya? Kenapa istri gua kok nggak dukung gua ya? Kenapa tim gua nggak jalan ya? Kenapa nasabah gua kok nggak respon ya chat gua ya? Bapak Ibu sadar nggak sadar, pertanyaan yang kita tanya ke diri kita itu adalah bahan baku yang kita kasih masuk. Tahukah kita diciptakan sempurna? Katakan kiri kanan, kamu diciptakan sempurna, bro. Kamu diciptakan sempurna, bro. Tapi karena bahan bakunya salah, outputnya Salah. Kenapa api gua kok cuma 10 juta? Udah Mei. Karena nggak closing. Kenapa kok tak closing? Pertanyaannya salah. Bahan bakunya salah. Harusnya diganti bahan bakunya. Terus Win, ngomongnya harus bagaimana? Harusnya kita berubah bertanya, apa yang gua harus lakukan supaya gua bisa closing? Benar. Apa yang gua harus lakukan supaya api gua bertumbuh? Apa yang gua harus lakukan supaya istri gua dukung gua? Apa yang gua harus lakukan supaya tim gua jalan? Betul? Betul. Bukan bertanya kenapa kok tim gua nggak jalan ya? Sebenarnya kondisinya nggak berbeda. Kopinya tetap sama, kualitasnya berbeda. Kenapa? Karena bahan bakunya beda. Jadi kita pastikan sebenarnya kita orang yang sama, kita sudah diciptakan sempurna luar biasa. Sering sekali kita kasih bahan baku yang salah. Tapi kita coba rubah di bulan Mei sampai Desember, mulai rubah pertanyaannya. Apa yang harus saya lakukan? Ini otak luar biasa loh. Bukan khusus orang-orang yang bentuknya seperti ini yang luar biasa, enggak. Setiap kita luar biasa. Sekali lagi katakan kiri kanan, kamu luar biasa. Kamu luar biasa, bro. Tapi harus kasih bahan baku yang benar. Harus tanya, bukan salah agensi, bukan salah kantor. Tapi pertanyaannya beda. Apa yang gua harus lakukan supaya tim gua itu jadi bertumbuh? Kalau pertanyaannya bahan bakunya seperti itu, outputnya juga beda. Terasa nggak? Kalau kita selalu mikir, kenapa istri gua kok nggak dukung gua ya? Tapi kalau kita rubah, apa yang gua harus lakukan supaya istri gua dukung gua? Memperbenah diri jadi. Beda nggak? Bahan bakunya beda nggak? Iya. Apa yang kita tanya ke diri kita itu sangat mempengaruhi output daripada bisnis kita. Betul. Sangat mempengaruhi output daripada performance kita. Jadi Bapak Ibu, ini harus clear dulu. Sebenarnya saya percaya Tuhan itu adil, setuju? Kita nggak ada diciptakan kebetulan, nggak ada. Semuanya udah sejak awal itu sudah jadi pemenang. Setuju ya? Setiap kita sejak awal sudah di-create untuk jadi pemenang. Artinya mesinnya udah the best. Tapi sering sekali kita itu kasih bahan baku yang salah mesinnya. Sehingga outputnya nggak maksimal. Tapi kalau bahan bakunya benar, saya percaya Tuhan akan tambahkan hikmat, ya, ide, kreativitas. Oh, saya harus ajak leader gua untuk ketemu ngopi doang. Banyak naik gua, Win, lu pernah down nggak? Ya pernah lah, gua kan manusia juga. Terus kalau down ngapain, Win? Nggak mungkin dong gua kumpulin leader gua, kasih tahu brother and sister gua lagi down. Nggak mungkin, betul? Meeting leader lakuinnya nggak mungkin toh. Terus kalau gua down ngapain? Kalau gua down ngapain? Gua telepon leader gua. Bukan tim gua ya, tapi leadernya gua yang rekrut gua, Dr. Arifin, gua telepon. Vin, gua lagi down, gua bilang begitu. Ya benar. Terus Dr. Arifin ngapain? Ngomong ke gua. Ya udah, kita ketemu ya besok ya, sarapan bareng ya. Udah. Oke. Terus besok kita ketemuan, karena gua lagi down. Ya kan? Waktu ketemuan, Win, lu mau makan apa? Oke, makan ini ya. Oh, terserah deh. Oke, kita makan ini ya. Beli itu makan. Enak nggak, Win? Enak, gua bilang begitu ya. Udah, ngomong. Ya, makan selesai. Udah enakan? Udah. Kamu kerja lagi ya? Udah. Udah hilang. Nggak ada ngomong masalah. Nggak ada ngomong apa-apa. Yang penting dia hadir. Kehadiran orang itu kadang-kadang itu penting, betul? Kita merasa kita nggak sendiri. Kemarin saya baca buku, ternyata orang yang sendiri
itu kualitas kesehatannya itu sama dengan orang yang 1 hari merokok 15 batang. Saya ulangi, orang yang merasa loneliness dalam hidupnya, kualitas kesehatannya itu sama dengan orang, nanti coba Google ya, itu sudah terbukti by science ya. Orang yang hidup sendiri, merasa hidupnya sendiri, kesepian, gak punya teman, itu sama kualitas hidupnya sama dengan orang yang merokok 1 hari 15 batang rokok. Jadi ada yang bilang begini, lebih sehat itu makan daging rame-rame sama teman-teman, happy, dibanding Anda makan brokoli tapi sendiri. Ternyata luar biasa. Hidup itu nggak ribet. Karena kita diciptakan udah sempurna. Amin? Amin. Tapi sering sekali kita itu kasih bahan baku yang salah. Saya cuma perlu tahu, cuma makan doang gitu ya. Udah itu win. Kamu lagi down ya? Udah, lu istirahat dulu. Udah itu kerja lagi ya, bilang begitu ya. Sudah selesai. Akhirnya kita, ya bener juga. Masalahnya tetap akan jadi masalah. Tapi kita perlu kasih bahan baku yang benar. Apa yang gua harus lakukan ya? Supaya saya bisa menjadi seperti apa yang saya mau. Sehingga akan muncul step-step yang harus dilakukan. Pagi ini saya mau sharing, belajar itu gimana sih, Win? Segala sesuatu perlu belajar, betul? Betul. Ada proses. Next ya. Next slide. Jadi Bapak Ibu, saya mau sharing tentang 6 level of learning. Kita belajar itu idealnya itu seperti apa? Ya. Jadi ini mungkin yang kita bisa review ke apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini. Sering sekali kita belajar itu menurut 6 level of learning, level belajar yang paling rendah itu adalah menghafal. Ya, remembering, betul? Terutama orang Indonesia suka disuruh hafal, betul? Hafal mati kata orang, betul? Hafal, titik koma semua dihafal. Bapak Ibu tahukah menghafal itu adalah level belajar yang paling basic. Hafal. Oke? Lebih baik itu jangan menghafal, tapi ada level belajar yang lebih baik dari menghafal, itu namanya adalah berpikir. Kalau hafal mati dengan memberikan jawaban dengan cara berpikir, tentunya yang berpikir itu lebih baik. Dia punya underlying fact ya, dia mulai berpikir. Saya kasih contoh ya, apa sih bedanya? Emangnya kalau menghafal nggak berpikir, Win? Ya iya sih, menghafal juga berpikir kan, betul nggak? Iya. Kita menghafal pakai ingatan, betul ya? Betul. Saya kasih contoh biar gampang ya. Apa beda menghafal dengan berpikir? Contoh, 2 kali 4 berapa? 8. Next, 4 kali 2? Sama nggak? Kalau kita menghafal, ini sama. Tapi kalau kita berpikir, ini beda. 1 kali 3, kalau dokter kasih obat, ini obatnya dimakan, kebetulan dokter Ivan ya. Dokter Ivan kalau buka resep, ini obat dimakan 3 kali 1. Artinya apa kalau 3 kali 1? Sekali makan 1, betul kan? 3 kali 1. Tapi kalau obatnya dimakan 1 kali 3, artinya apa? 1 dibagi 3, 1 kali 3. Artinya sekali makan 3. Beda nggak? Beda. 2 kali 4 artinya apa? Artinya 4-nya 2 kali. 4 tambah 4. Bener, hasilnya 8. Tapi kalau 4 kali 2 artinya apa? 2 tambah 2 beda toh. Hasilnya memang sama. Anggap nggak? Itu beda menghafal dengan berpikir. Coba kalau dikasih obat 1 kali 3 dengan 3 kali 1, betul? Sekali makan langsung 3, overdosis, langsung cair gitu kan, atau CCB. Benar ya? Jadi itu beda menghafal dengan berpikir. Belajar itu jangan hanya berhenti sampai hafal, tapi coba dipikirin, kenapa? Kenapa kok ribet? 2 kali 4, 4 kali 2, sama hasilnya. Apa yang membedakan? Clear ya? Itu memaksa kita, kenapa harus jual perlu cinta? Kenapa harus perwarisan? Kenapa harus link term?
Semuanya bagus. Nggak ada yang jelek. Kalau kita berpikir. Tapi sering sekali kita nggak mau mikir. Sayang dipakai. Rusak ntar gitu ya. Katanya remembering doang. Kata speaker ini bagus. Udah gitu aja dah. Gak usah dipikirin lagi. Hidup itu udah susah, udah banyak dipikirin. Gak usah nambah lagi pikiran. Gak begitu. Level of learning itu ya kita harus terus belajar. Gitu ya. Jangan hanya menghafal tapi berpikir. Sampai di sini clear? Ternyata kalau sampai berpikir saja itu belum maksimal kalau kita sedang belajar sesuatu. Belajar dalam hal ini saya ngomong belajar apa ya? Belajar bagaimana kita mengembangkan kapasitas kita. Mengembangkan omset kita. Mengembangkan bisnis kita. Kita perlu belajar nggak? Perlu. Belajarnya dengan cara seperti apa? 1, jangan hafal. 2, jangan hafal aja. Maksudnya jangan cuma copy paste. Oh, si A lakukan ini. Udah, lakukan ini aja. A, B, C, D. Jangan. Hidup dia, hidup gua. Kantor dia, kantor gua. Clear ya? Kita bisa dapatkan dari sana, oh polanya seperti ini. Pikirkan kembali. Cocoknya di saya itu seperti apa? Thinking. Jangan berhenti di thinking. Level belajar yang lebih baik itu di doing. Orang yang melakukan itu pasti lebih baik daripada cuma orang yang berpikir doang. Betul? Wah, kalau ide mah dia banyak. Tapi kalau udah disuruh dilakuin belum tentu bisa, betul? Coba ibu-ibu yang masak di rumah. Bisa nggak cuma dipikirin doang, makanannya langsung jadi? Meskipun udah tiap hari masak, nggak perlu ditakar-takar lagi. Betul nggak, Bu? Nggak bisa, kalau cuma dipikirin aja langsung masakannya jadi, wah itu ajaib, betul? Tinggal gue cekin, ya at least lu harus do something lah. Harus melakukan sesuatu baru jadi. Sering sekali kita ini berhenti di doing. Bapak Ibu inget ya, kalau kita itu cuma berhenti di doing, kapasitas kita itu nggak bisa makin besar. Kita udah lebih baik dibanding kita cuma hanya hafal, kita cuma hanya thinking. Dengan doing berulang-ulang, kita akan jadi ahli, terbiasa, jadi punya skill, betul? Betul. Tapi supaya kapasitas kita mau lebih besar lagi, kita nggak bisa cuma sendiri. Kita harus belajar lagi. Ini perlu belajar ya. Next, kita perlu belajar apa? Supporting. Ini yang jarang diajarin di sekolah. Biasanya kalau di sekolah itu dulu, kita itu di kurikulum yang dulu ya. Saya nggak tahu ya, di sekarang Pak Nadiem ya, Menteri Pendidikan. Apakah sudah banyak ya, maksudnya perubahan kurikulum yang dilakukan? Maksudnya apa ya? Dulu itu kita dituntut untuk hafal semuanya. Tapi sekarang kurikulum itu udah mulai dirubah. Mulai diajak anak-anak mulai berpikir. Mulai ada prakteknya lebih banyak, betul? Tapi ya, Bapak Ibu ya, kenapa ya kalau ada bola, terutama bola ya, pertandingan bola kalau di Indonesia gitu ya, atau di negara-negara yang mungkin berkembang, itu supportingnya itu tidak sehat. Begitu kalau kalah rusuh. Betul ya? Bapak Ibu, untuk support orang itu kita perlu belajar. Maksudnya apa, Win? Nah, ini lebih dalam lagi. Support orang yang dukung kita itu gampang. Setuju? Mendukung orang yang dukung kita gampang. Tapi mendukung orang yang enggak di pihak kita, itu perlu belajar. Bagaimana gua support orang yang tidak di pihak gua? Contoh, bagaimana gua support orang yang bukan beli polis Prudential? Dia belinya polis IA misalnya atau Allianz. Lu bisa support nggak? Nggak semua orang bisa, dan itu perlu belajar. Support pendapat orang yang tidak sesuai dengan pendapat Anda. Sering nggak meeting? Kadang-kadang pendapat kita diterima nggak? Kadang-kadang ditolak. Tapi karena kita sudah meeting, kita sudah ambil suara terbanyak, ada keputusan yang dimana keputusan ini tidak sesuai dengan harapan gua, saya perlu belajar untuk jadi supporter. Support.
Bapak Ibu, dalam bisnis kita perlu belajar. Keputusan nasabah mungkin nggak sesuai dengan harapan kita. Di saat nasabah memilih untuk tidak ambil Prudential dengan Anda, dia ambil dengan perusahaan lain, atau dia beli Prudential dengan agent lain. Apa yang Anda lakukan? Langsung blok tuh nasabah? Now and forever, jangan pernah berhubungan lagi. Sakitnya tuh di mana-mana loh. Anda yang prospek, Anda yang udah closing nih ceritanya. Tiba-tiba dia free look. Tadi saya dengar cerita dari Winas. Ada yang closing loh, Win, privilege, premi 600-an, api. Udah closing, decline. Kenapa decline? Rupanya di closing kan itu agent. Karena agent nggak bisa closing agent, betul? Oh iya. Dan yang di closingnya juga nggak tahu dia udah jadi agent. Kan nggak bisa agent closing agent, bener ya? Nggak bisa closing diri sendiri, betul ya? Betul. Jadi ada agent nih, ceritanya dia closing. Misalnya contoh dengan Bapak Marli ya. Saya tuh prospek nih Pak Marli contohnya ya. Akhirnya Pak Marli udah deal nih, closing ya. 100 juta. Oh. Wih, happy dong. Udah submit SPAJ, Pak Marli juga udah oke ya. Udah jelasin proposal semua udah mau beli gitu ya. Udah closing, premi udah bayar. Tinggal tunggu isu toh. Keren, guys. Tiba-tiba Provos ngomong apa? Decline karena agent get agent. Baru gua tanya ke Pak Marli agent ya? Gua nggak tahu. Dia bilang begitu. Gua tanya dong ke pusat, kenapa ini kok di decline? Iya, Pak Marli udah pernah jadi agent, statusnya masih ke agendan direkrut sama Dokter Ivan misalnya contoh. Dan Pak Marli nggak sadar dia udah jadi agent. Oh, agent. Saya harus gimana? Saya bisa support dia nggak? Oh Pak, Bapak ternyata udah jadi agent. Ya udah deh, Bapak closing diri Bapak sendiri aja. Jadinya nasabah, ya dia agent. Dia juga nggak bisa closing, tapi ya omsetnya nggak masuk ke saya. Iya. Omsetnya masuk ke unitnya Dokter Ivan, betul nggak? Perekrutnya, betul nggak? Pertanyaannya, gue bisa support nggak? Bisa. Pak Marli tuh udah jadi agent. Bapak nggak sadar kan Bapak jadi agent kan? Udah Pak, ayo terminasi aja Pak. Karena gue yang jelasin ke Bapak loh. Bener nggak? Ayo Bapak, coba cari Dokter Ivan, minta terminasi. Kita perlu belajar untuk supporting. Supporting itu perlu belajar. Katakan kiri kanan, supporting itu perlu belajar. Support orang yang menguntungkan kita itu mudah. Mudah banget. Mudah banget lah, betul nggak? Kalau kita dapat untungnya, betul? Iya. Tapi support orang yang tidak di pihak kita itu butuh belajar. That's level of learning. Melakukan saja itu udah excellent. Tapi kalau kita mau lebih besar, kita harus belajar untuk bisa support. Even saya sudah leader ya. Tim gua ada 80 leader. Tidak semua apa yang gua bilang itu leader gua mau ikut loh. Tapi di saat mereka udah sepakat mau seperti itu, gua bisa support nggak? Saya perlu belajar. Tapi kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa bijak, Bapak Ibu, tim saya akan berkurang. Leader-leader gue akan hilang. Betul? Konflik akan terjadi. Kenapa konflik terjadi? Karena kita nggak belajar bagaimana cara support yang benar. Kenapa kita harus support each other? Begitu kita bisa mendukung satu dengan lain, kita akan naik ke level berikutnya. Itu namanya apa? Kolaborasi terjadi. Kolaborasi nggak akan terjadi kalau tidak saling mendukung, betul? Betul. Kolaborasi itu lebih kuat nggak? Kalau cuma sendiri, pasti beda dengan kalau berkolaborasi. Setuju? Dan untuk berkolaborasi itu struktur, organisasi, kolaborasi, itu butuh proses untuk belajar. Karena, Bapak Ibu, akhir daripada belajar itu apa sih? Belajar itu sampai kapan? Sampai mati, Pak. Sampai kapan? Sampai selama masih bernafas kita tetap harus belajar. Jelas ya? Tapi sebenarnya tujuan orang belajar itu apa sih? Setiap orang tujuan akhir dari belajar adalah satu hal. Level of learning yang tertinggi adalah creating. Apa yang lo mau ciptakan dalam hidup lo? Dalam tim lo? Dalam agensi lo.
dalam bisnis lo. Bener gak? Kita belajar susah payah tujuannya apa? Ultimate goalnya ya untuk create manusia yang saya mau seperti apa. Saya mau jadi pribadi seperti apa. Saya mau jadi leader seperti apa. Saya mau achieve seperti apa. Kan itu toh. Dan untuk sampai ke sana kita harus melewati step-step ini. Gitu. Jadi ini level of learning yang harus kita lewati Bapak Ibu. Jangan berhenti sampai cuma di doing. Tanya kembali, gue udah bisa support nggak ya? Ini bukan tim gue bisa support. Cara gue support apa? Gue bisa ajarin. Padahal bukan tim gue. Satu kantor kan nggak semuanya tim kita, mungkin. Betul. Ya kan? Ada timnya teman, ada timnya yang lain-lain. Pertanyaannya, kita bisa support nggak? Kalau pas kita ada waktu. Bukan sengaja kepo ya, beda ya. Oh, supporting dengan kepo beda ya Bapak Ibu ya. Semua mau diurusin, itu kepo namanya ya, bukan supporting ya. Kolaborasi, ya. Kita udah bisa mulai diajak kerjasama nggak? Atau saya cumanya maunya sendiri deh. Bapak Ibu kalau kita cuma sendiri, kita nggak akan kuat. Dan kita akan sulit menjadi besar. Kita butuh kolaborasi. Karena pada akhirnya kita fokusnya akan creating. Menurut survei, anak-anak SD di seluruh Indonesia 99% 6 tahun mereka lulus dari SD naik jadi SMP. 99%. Itu seluruh Indonesia loh. 6 tahun SD akan lulus SD naik jadi SMP. Menurut survei yang sama, 99% anak SMP itu 3 tahun selesai SMP. Seluruh Indonesia. Jadi 3 tahun cukup SMP, mereka itu jadi SMA. Dan 99% seluruh Indonesia, anak-anak SMA itu 3 tahun lulus SMA. Ada yang tinggal kelas, cuman 1%. Tetapi luar biasa ya. Kita udah pernah SD kan, pernah SMP, pernah SMA. Ada yang pernah tinggal kelas yang 1% ada? Maksudnya nggak 6 tahun SD-nya. Ada? Iya. Oh ada ya Pak ya. Bapak 1%-nya Bapak juga luar biasa. Kasih tepuk tangan dong. Bapak di mana Pak yang lama Pak? Remaja. Di SD, MI. Oh di SD-nya Pak. MI. Ya Beloran dulu. SD dulu. Itu setara dengan SD. Iya. Itu berapa tahun Pak SD? Harusnya 6 tahun, Bapak 8 tahun. 8 tahun. Oh ya luar biasa. Bapak termasuk yang 1% tadi berarti ya. Oh bener ya? Dari semuanya cuma 1 kan? Berarti cuma 1%. Betul nggak? Ada lagi nggak yang lain? Ada nggak yang lain? Yang pernah SD-nya itu lebih dari 6 tahun? Ada? Atau yang SMP-nya lebih dari 3 tahun? Ada? Ada yang SMA-nya lebih dari 3 tahun? Ada? Rata-rata semua ada? Kuliahnya lebih dari 4 ya. Kuliah beda ya. Ini saya ngomong SD, SMP, SMA. Yang mau saya sampaikan begini. Menurut survei 99% mereka semua naik kelas. Naik tingkat dari SD ke SMP. Dari SMP ke SMA. Pertanyaannya, idealnya dari agent naik ke AAD itu setahun. Betul? Idealnya 99% agent naik jadi AAD idealnya. Iya toh? Kok beda? Yuk kita sama-sama mikir ya. Kenapa waktu di SD itu 99% kita naik semuanya 6 tahun jadi SMP? Betul? Kenapa? Waktu SD, SMP, SMA itu kenapa waktu di sekolah itu kita bisa 99% itu langsung naik kelas? Bisa dibantu nggak flipchartnya sama spidol? Ya, jadi Bapak Ibu ada 3 faktor kalau menurut saya Bapak Ibu ya. Kenapa kita itu 99% itu bisa naik kelas? Dan ini yang perlu kita tanya hari ini ke diri kita supaya saya tahun ini juga naik kelas di Prudential. Oke? Bapak Ibu, di sekolah itu ada apa? Kenapa 6 tahun bisa naik kelas? Karena ada apa? Nomor 1, karena ada kurikulum. Betul nggak? SD kelas 1, kurikulumnya harus bisa membaca, betul? Kelas 2 mungkin sudah harus bisa menghitung. Dihafal kali-kali, betul? Ada kurikulumnya yang sudah dibuat, ada bukunya, betul? Terus ada apa lagi? Ada guru yang ngajarin. Ada guru kan yang bimbing kan, tiap hari kan. Terus ada apa lagi?
Ada apa lagi? Ada orang tua yang bangunin Anda tiap pagi, ayo ke sekolah, betul? Orang tua punya faktor nggak? Faktor, iya. Guru cuma 2 jam, cuma berapa jam ya? 6 jam kali ya ke sekolah ya. Tapi orang tua loh yang di rumah yang panggil Anda bangun, paksa Anda ke sekolah, pura-pura sakit pun dipaksa keluar, betul? Ada 3 hal ini, ternyata Anda nggak sadar, ternyata kita nggak sadar setelah karena ada 3 hal ini, makanya 6 tahun kita digembleng SD, naik kita jadi SMP, betul? Betul. Waktu SMP juga sama, 3 tahun digembleng, naik jadi 3 tahun SMA kita lulus. Sekarang kalau mau jadi agent wajib loh pakai ijazah. Udah tahu belum? Proof terbaru. Iya, wajib. Update 3 hari yang lalu, Proof sudah update. Sekarang rekrutmen di Prudential wajib foto ijazah. Beruntunglah Anda yang sudah jadi agent, Bapak Ibu. Jadi ijazahnya kalau udah hilang juga nggak apa-apa. Sekarang kalau jadi agent harus foto ijazah loh. Nggak punya ijazah nggak bisa jadi agent, nggak keluar kode agentnya. Tapi ini bagus menurut gua. Iya, betul. Bapak Ibu, sampai di sini setuju? Setuju. Memang ada 1% ya, Bapak unik loh, luar biasa. Tapi it's okay bro. Tapi sepakat ya. Karena ada kurikulum, Iya. ada guru, dan ada orang tua. 3 faktor pendukung. Ada 3 faktor utama menurut saya. Sampai di sini oke? Oke. Ada yang nanya gua, Win, kenapa gua agent udah 5 tahun tetap jadi agent? Gak ada. Kenapa gua AAD udah 5 tahun gak jadi AD? Saya tanya kembali, lu punya kurikulum gak? Gak ada. Lu punya guru gak? Lu ada yang bimbing gak? Gak ada yang bangunin. Lu ada yang awasi gak? Gak ada yang bangunin. Ortu ini mentoring. Betul gak? Guru ini apa? Coaching. Coaching, iya. Kurikulum ini apa? Activity, Bu. Lu punya activity report nggak? Kalau nggak punya ini, ya wajar tinggal kelas. Ya wajar nggak naik kelas. Bapak Ibu, pagi ini coba tanya ke diri kita. Saya punya kurikulum nggak di Prudential? Kurikulum itu maksudnya apa? Gue punya activity book nggak? Kalau di saya, di timnya saya, kita punya activity book ya. Nanti saya kirimin ya ke Dr. Ivan, ke Michael ya. Bisa tampilin nggak, Dre? Wow journey book kita. Jadi setiap agent itu wajib punya kurikulum. Bukan agent doang, saya pun punya. Gitu ya. Activity booknya itu seperti apa? Kita punya buku kurikulum kalau di kita. Ya. Jadi buku ini wajib kita isi setiap hari. Wajib diisi. Ya, kalau kita ada aktivitas, kita mulai isi. Kita ada wow journey book ya. Kita mulai isi. Aktivitas saya hari ini apa? Misalnya hari ini saya buat janji 2 orang. Ya saya tulis 2 orang. Saya buat janjinya lewat WA atau lewat telepon. Atau saya itu langsung jumpain. Jadi saya tulis. Wow journey book. Saya hari ini ada urus klaim Darwin. Oke, tulis. Saya lagi servicing. Hari ini saya ada rekrut. Saya tulis. Hari ini saya ada rekrut. Terus setelah ini ya. Jadi saya punya buku. Kalau di agensi kita punya wow journey book ya. Nanti saya kirim ya ke Michael ya. 2 ya. Nah, ini bukunya seperti ini. Jadi activity booknya itu seperti langsung di halaman activity aja, Dre. Halaman berikutnya deh mungkin ya. Ada nggak, Dre? Di poin aktivitas. Ya, jadi kita udah punya aktivitas. Ini bukunya ini semuanya ada selling tools ya, selling skill, semuanya udah ada di dalamnya. Jadi di sini ini kita buat monitoring, buat kurikulum. Jadi terpantau. Setiap hari seperti di sekolah. Jadi wajib setiap hari itu kalau dia ada aktivitas, dia kalau datang ke entity kita punya wadah. Ini ya, poin monitoring ya. Bisa di-zoom nggak, Dre? Jadi kalau misalnya hari ini saya dapat data, misalnya nih ya, approach, ya, itu dapat poin. Dapat 1 data 2 poin. Nangkep ya? Jadi kalau misalnya hari Senin, saya itu bisa dapat 2 data. Maksudnya dapat data orang tua sama istri, ayah dan ibu. Berarti dapat 2 data dong. Dapat data orang kan nggak gampang. Data aja nggak dikasih, kira-kira closing nggak? Enggak. Lu presentasi aja belum tentu dikasih data, betul? Jadi kalau lu misalnya ada dapat 2 data, Win tolong hitungin dong umur 40 kalau mau beli ini sekian. Berarti dapat data kan? Nah, dapat 1 data, lu dapat 2 poin. Jadi kalau misalnya dapat 1 data berarti aktivitasnya 1. Tangkap ya? Kalau dapat 1
Satu data. Kalau dapat 2 data berarti aktivitasnya 2. Nangkep ya? Kalau dapat 2 data berarti aktivitasnya 2. Poinnya itu jadi berapa? 2 kali 2, 4. Udah nangkep. Nangkep ya? Terus hari Senin saya ikut S3, M3 ya kalau di sini namanya ya. Nah itu dapat tuh poin 3. Sekali ikut M3 dapat poin 1 kali 3 berarti poinnya 3. Oke? Terus Win tadi saya ngurus nasabah klaim. Dia masuk rumah sakit, gua bantu urusin, ya. Servicing berarti. Urus klaim kan? Dapat. Ya. 1, urus servisan nggak tiap hari nasabah masuk rumah sakit, betul? Iya. Hari Senin ada yang masuk rumah sakit 1. Saya temenin agent full license, temenin dia ujian AAJI. Kan bisa kan dampingin kan waktu ujian kan? Nah, itu 10 poin. Ya. Bawa teman ikut BOP 5 poin. Closing 10 poin. Follow up 2 poin. Jadi semuanya bukan diinget doang. Harus ada kurikulum. Jadi ini kalau di karang-karang bisa nggak? Bisa. Bisa juga di karang-karang, betul nggak? Oleh sebab itu harus ada guru. Siapa gurunya? Ada leader yang mentoring. Aktivitas. Nah, kalau di kita gurunya itu kita ada wadah ya, namanya entity. Kemarin saya udah cerita. Kita setiap pagi itu ada entity 9 to 10, entity 9 to 10. Ya. Jadi kita setiap hari itu ada PIC yang membantu kita untuk coaching. Kemarin lu punya problem apa? Gitu. Kemarin aktivitas lu apa? Dia mulai sharing di sana. Dan nanti orang tuanya siapa? Perekrutnya. Atau sparring partnernya. Yang sudah setuju. Mendukung istrinya. Itu mungkin jadi orang tuanya. Mengingatkan dia tentang goal yang sudah dia buat. Jadi ini dibuat semuanya. Ditulis Senin sampai Sabtu. Dan idealnya itu Bapak Ibu, kita itu sepakatin itu setiap minggu itu minimal ada 50 poin. Idealnya itu setiap minggu ada berapa poin? 50. Gimana bisa lulus kalau tiap hari bolos sekolah? Betul nggak? Pertanyaan saya, kenapa nggak naik kelas? Bisa nggak kalau misalnya seminggu sekolah hari Senin sampai hari Sabtu kita bolos 3 hari? Bisa naik kelas nggak kira-kira begitu? Ya nggak bisa. Kenapa gue 5 tahun tetap jadi agent? Kenapa gue jadi AAD nggak bisa naik jadi AD? Tanya kembali ke diri kita. Seminggu itu poin gue berapa? Berapa hari gue bolong? Terukur nggak? Kita nggak bisa cuma remembering. Masih ingat? Kita nggak bisa cuma thinking. Ada agent, ada leader yang dipikirkan case-nya itu aja. Dia nggak ada case yang baru lagi. Dia cuma berharap case itu closing, dan nggak closing. Ada nggak orang yang seperti itu? Dan akhirnya tahun berganti tahun nggak closing juga, ya dia nggak kemana-mana juga. Ada nggak seperti itu? Karena dia berhenti sampai thinking. Dia tidak doing. Dia tidak belajar untuk supporting, kolaborasi. Makanya nggak bisa create sesuatu yang dia mau. Dia berhenti sampai doing. Kalau doing masih oke ya. Ada yang berhenti sampai thinking. Diingat terus. Harusnya gua start club loh. Tapi gara-gara ini. Wah, semua gara-gara. Ya kan Bapak Ibu kan. Akhirnya hidup di dunia gara-gara, betul? Point monitoring. Ya, jadi ini perlu ada. Ada yang namanya kurikulum. Ada yang namanya guru. Guru ini bisa leader lah ya Bapak Ibu ya. Atau leadernya leader. Atau PIC di kantor. Itu mungkin yang bisa. Karena nggak semua leader bisa kita hubungi, kan biasanya begitu, ya kan? Orang tua itu siapa? Orang tua itu nggak harus direct leader kita. Ada direct leader yang mungkin nggak care sama kita. Tapi orang tua itu orang yang mengingatin kita akan goalnya kita. Orang tua itu kan pinginnya anaknya lulus, betul nggak? Makanya dipaksa anaknya setiap hari harus ke sekolah, kan gitu. Lu jangan bolos, lu harus sekolah. Mau ujian, harus belajar, kan gitu. Dipaksa kan, suruh belajar kan? Harus naik kelas. Ya siapa jadi orang tua kita kalau di bisnis ini Bapak Ibu? Ya partner kita atau anak kita yang ingetin kita akan goalnya kita. Clear ya? Next. Ya. Dan Bapak Ibu, karena bisnis kita adalah people business, setuju ya? Kita jumpa nasabah dan ngobrol, betul? Rekrut orang juga ngobrol. Kita perlu belajar yang namanya komunikasi. Ya, jadi
Di sesi kemarin saya ada mention ya, ada 5 hal yang perlu kita mastering. Masih ingat? Yang kemarin hadir? Yang pertama adalah self mastering. Ini ngomong tentang self mastering. Isi tentang point monitoring ini adalah self mastering. Bagaimana gue bisa disiplin dan komitmen untuk mengisi setiap hari. Butuh komitmen. Itu namanya self mastering. Yang kedua, mind mastering. Masih ingat? Time mastering. Udah itu money mastering. Yang terakhir apa? Communication mastering. Hari ini saya mau share kembali ke slide Andre tentang communication mastering. Sebenarnya komunikasi itu yang ideal seperti apa sih? Kenapa orang ini mau ikut gua? Karena level of communication-nya itu udah di level yang baik. Jadi ada 5 level komunikasi yang kita harus ketahui Bapak Ibu. Level yang paling rendah adalah level basa-basi. Ketemu orang, apa kabar? Tuh, apa kabar bro? Baik ya, makin seger aja. Basa-basi. Gimana? Sehat? Sehat ya. Gimana kegiatan? Istri gimana? Anak gimana? Bisa terjadi saling? Karena hanya suami istri kadang-kadang levelnya cuma di sini. Waktu pacaran mah deep. Tapi udah menikah 10 tahun. Udah makan belum, Ma? Udah ya, Mama bikin dulu ya. Basa-basi itu adalah level yang paling rendah. Kita harus upgrade. Komunikasi yang lebih efektif jangan cuma di basa-basi, tapi mulai ke menyampaikan data atau informasi, laporan. Masih ingat kemarin 5 hal tentang asuransi? Ya. Kasih info. Itu komunikasi yang lebih efektif dibanding cuma basa-basi. Suami istri juga sama, ke anak juga sama. Level komunikasi kita ke anak kita seperti apa? Apakah cuma level basa-basi atau kita mulai kasih informasi dan kasih data? Kalau kita mulai kasih informasi dan kasih data, itu kualitas komunikasinya lebih baik dibanding cuma basa-basi. Clear? Beda kan? Ketemu cuma basa-basi dengan ketemu kasih informasi, mana lebih berkualitas komunikasinya? Kasih informasi, kasih data, kasih bukti. Clear? Next. Level yang ketiga, ini lebih baik lagi. Bukan hanya kasih informasi, tapi Anda mulai mengeluarkan pendapat Anda tentang informasi yang ada. Anda kasih data, saya kasih contoh ya. Misalnya kalau apa? Kalau di rumah lah ya, ke orang tua misalnya ya. Kita mulai kasih data. Pak, Dedi, saya mau kasih info. Ternyata ya, kalau makan brokoli itu sendiri, itu tidak lebih baik kalau kita makan daging rame-rame dan happy. Saya baru belajar misalnya. Ternyata kalau kita merasa kita menyendiri, itu sama halnya kesehatannya itu, buruknya itu sama dengan kita 1 hari merokok 15 batang rokok. Itu informasi toh? Kita bukan hanya berhenti di informasi, tapi kita mulai ke level berikutnya memberikan pemikiran dan penilaian. Jadi, jangan di rumah aja. Ayo coba ikut kegiatan. Kita mulai kasih pemikiran, mulai kasih penilaian. Itu jauh komunikasi yang lebih baik. Bukan hanya kasih informasi selesai, laporan selesai, udah selesai. Tapi kita nggak kasih tahu apa yang gue pikirin. Suami istri juga kenapa bertengkar di rumah? Karena cuma laporan. Laporan saja tanpa disertai dengan penilaian Anda, pemikiran Anda, komunikasi itu kurang efektif. Bisa terjadi prasangka, betul? Uang kita minus loh, misalnya. Mulailah berpikir. Tapi mulai nggak tanya gitu loh. Kasih pemikiran, kasih penilaian. Kenapa ini bisa terjadi ya? Mulai tanya pemikiran, tukar pikiran. Waktu pacaran masih ingat? Kenapa bisa jadi makin lama makin deket, makin lama makin dekat? Karena sering tukar Pikiran. betul nggak? Tapi udah menikah, masih sering nggak tukar pikiran? Kalau masih sering tukar pikiran, kualitas komunikasi Anda masih bagus. Tapi sering sekali udah nggak pernah tukar pikiran, cuma lihat aja. Bahasa dukun ya, mata goyang-goyang udah ngerti dia. Menurut lu dia ngerti, belum tentu dia ngerti. Clear? Kita sama agent juga demikian. Kita sama tim kita juga demikian. Kita sama nasabah kita, calon nasabah kita juga demikian.
Kita sampaikan nggak pemikiran kita? Dan pemikiran kita belum tentu dia setuju. Setuju? Setuju. Tapi kita harus sampaikan, itu kualitas komunikasi yang lebih baik. Sampaikan, menurut saya kok sepertinya seperti ini. Menurut saya. Kasih tahu menurut saya, pemikiran saya seperti ini kok. Kualitas komunikasinya lebih baik. Kualitas penjualannya juga makin baik. Next ya. Mau lebih baik lagi Bapak Ibu ya. Kita mulai menyampaikan emosi dan perasaan. Kemarin saya cerita tentang bagaimana cara Kak Kalam sampai TOT dalam 3 tahun terakhir ini. Dia bukan ngomong hanya data, bukan hanya informasi. Dia bukan ngomong hanya pemikiran, tapi dia ngomong apa? Saya seorang ibu, saya mengerti bagaimana seorang ibu itu. Lu memilih untuk meninggalkan pekerjaan kamu dan mendampingi anak kamu terus, atau kamu hire orang. Itu ngomong tentang emosi. Emosional. Makanya jangan heran kok closing gitu kan. Karena level komunikasinya bukan di pemikiran doang, tapi sudah sampai ke feeling, ke emosi. Clear ya? Dan yang paling tinggi, level of komunikasi yang paling tinggi adalah yang intim atau yang pribadi. Yang dari hati ke hati. Ini level komunikasi yang harus kita bangun. Bapak Ibu, kita sekarang komunikasi kita ke agent kita di level mana? Atau cuma di laporan produksi, kalau kamu kok nggak perform? Cuma kasih data dan informasi, apa bedanya kita dengan ADS? Atau kita berhenti sampai memberikan pemikiran dan penilaian. Kamu nggak perform karena kamu nggak ada aktivitas. Mana buku monitoring lo? Kita nggak mulai masuk ke yang namanya emosi, kenapa hal itu terjadi. Atau kita lebih dalam lagi. Ada nggak hal yang mungkin saya salah? Bukan dia salah loh, saya salah. Karena saya ajak ke bisnis ini, saya ingin kita perform bersama-sama, betul nggak? Bukan saya sendiri. Ada nggak saya kurang apa gitu, yang mungkin saya nggak sadar gitu. Itu intim dan pribadi. Kenapa kalau saya dengan agent saya senang. Sering direct, Win, kamu sering nggak buat direct unit meeting? Nggak pernah. Saya dengan agent gua nggak pernah direct meeting ya Bapak Ibu. Itu selalu one to one. Kecuali udah jadi leader. Kalau udah jadi AAD baru bulan sekali kita meeting dulu. AAD. Nanti beda sama AD. Ya kan? Yang AD beda lagi. Yang generasi beda lagi. Jadi itu saya lakukan secara reguler. Tujuannya apa? Karena saya mau memperbaiki kualitas komunikasi. Bapak Ibu sama, kita harus terus belajar. Jadi ini adalah level of communication yang harus kita mastering, yang harus kita kuasai. Saya dengan agent saya kena level komunikasinya di level mana? Apakah cuma di basa-basi? Apakah cuma hanya kasih informasi? Atau kita udah mulai ke hal-hal pemikiran? Bukan hanya yang dipikirkan, tapi kita mulai masuk ke emosi, perasaan, dan intim. Kalau kita menguasai ini Bapak Ibu ya, itu akan mudah. Banyak yang nanya saya, gimana sih caranya closing big case? Closing big case nggak bisa sampai cuma di data menyampaikan informasi. Itu perlu dibangun. Butuh proses, butuh waktu. Nggak pernah saya jumpa orang closing big case, baru ketemu langsung closing. Dan kalau closing seperti itu pun bahaya. Jangankan big case ya, case 500.000 begitu ketemu langsung closing itu pun bahaya. Lawan lapse. Betul? Karena kualitas komunikasinya cuma di level mana gitu. Jadi Bapak Ibu, kualitas bisnis itu akan tergantung dengan yang namanya kualitas komunikasi. Kenapa bisnis gua mulai drop? Tanya kembali, bagaimana kualitas komunikasi saya? Ke nasabah, ke tim, ke leader. Cek kembali. Cek kembali. Ada yang perlu diperbaiki? Belum terlambat. Karena kita ciptaan yang sempurna. Kasih bahan baku yang benar. Apa yang harus gua lakukan? Clear? Sampai di sini? Oke, next. Ya, jadi misi kita apa sih? Win, saya kan di Prudential. Kenapa harus belajar level of communication gitu ya? Ya iya, karena pekerjaan kita setiap hari yang ketemu orang buka mulut, betul nggak? Senyum buka mulut. Tugas kita apa? Kita bukan jualan. Misi kita apa Bapak Ibu?
Misi kita adalah, next slide, misi kita apa? Misi kita itu adalah sharing Bapak Ibu. Ya, our mission itu adalah sharing. Sharing tentang apa? Sharing tentang informasi asuransi. Sepertinya apa ya, telat ya. Karena ini sharingnya dari Medan loh Bapak Ibu ya, ini pakai Zoom ya. Oke ya, mungkin ada gangguan sinyal kali. Jadi Bapak Ibu, tugas kita itu adalah sharing tentang informasi. Jadi bukan hanya berhenti di basa-basi, ya. Our mission itu adalah bisa direct ya bro, atau sinyalnya lepas. Keluar ya. Oke, keluar ya. Ya biasanya kalau Sabtu ya, karena kita kantornya di gedung ya, Bapak Ibu, di gedung perkantoran. Oh sorry, sepertinya sinyalnya. Oke. Jadi kadang kalau hari Sabtu itu ada pesta. Jadi di gedungnya itu bawahnya ada pesta, ada sound system full gitu ya. Kadang-kadang itu mengganggu sinyal internet di kantor kalau hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu, tugas kita itu sebenarnya setiap hari itu adalah sharing. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita itu di level bagi informasi. Informasi tentang apa? Tentang produk dan tentang pekerjaan kita sebagai pebisnis prudential itu apa sih? Tugas kita itu adalah setiap hari ya sharing. Benar nggak? Ketemu orang sharing apa? Bisnis atau sharing produk. Kalau kita sharing produk namanya jualan. Kalau kita bercerita tentang bisnis artinya kita Jadi pekerjaan kita setiap hari apa? Bercerita. Katakan kiri kanan. Pekerjaan kita ya bercerita. Makanya kita harus menguasai komunikasi, ya. Oke, saya mulai bahas ya. Kalau sharing tentang produk